Kenapa lo? Sebuah tepukan ringan mendarat di bahu kanan Karina yang sedang menyandarkan kepalanya di meja pantry kantornya. Karina menoleh sesaat, melihat siapa yang sedang mengganggu istirahat singkatnya ini. Terus, tolong jangan ganggu saya, sembari mengibaskan tangannya dengan malas. Tak lama suara air yang dituangkan ke dalam gelas terdengar. Cecil yang tadi menyentuh bahu Karina sekarang sedang mengaduk tehnya. Siapin lagi lo sama Pak Bara? Tanyanya yang sebenarnya tanpa diberitahu pun. Dia tahu penyebab temannya terlihat lesu. Sudah pasti karena sang bos. Sumpah ya, di mana tempat gue bisa tukar tambah bos? Karina yang terlihat frustasi menghembuskan nafas berat. Hahaha, dari dulu nggak ada berubahnya loh. Ajik Cecil yang ikut duduk di dekat Karina yang masih dengan pose yang sama. Belum Karina membalas ucapan Cecil, Tommy masuk ke dalam pantry sembari membawa gelas. Hei para ladies, ini jam kerja loh. Malah pada ngopi-ngopi di sini. Ketahuan bos bisa kena SP kalian. Ucapnya sembari tertawarnya. Kemudian berjalan ke arah tempat penyimpanan kopi. Mau di SP kek, mau dipecat sekalian, bodo amat. Kalau bisa sekalian pecat aja. Semuanya dapat dana pembatalan kontrak. Suara Karina sangat kentara dengan ekspresi wajahnya yang terlihat muram. Kalau saja bukan karena hutang keluarganya dan kontrak kerja Romusa yang ia tanda tangani, dia yakin sebelum masa training habis dia pasti sudah mundur duluan. Hahaha, sayangnya nggak mungkin lo bakal dipecat. Secara bisa repot tim HRD-nya diganti orang yang bisa diperbudak. Tanpa mengubah posisi kepalanya yang menempel di meja, Karina melotot ke arah Tommy dengan tatap bunuh. Diem lo, bikin suasana hati gue makin renyah aja. Ah, diapain lagi lo sama Pak Bos? Tanya Tommy. Kalau dia sudah bisa menebak, pasti karena jam kerja yang keterlaluan. Sudah beberapa lama, Karina tak kunjung menjawab ucapan Tommy, membuat lelaki itu menoleh ke arah Cecil dan langsung mengangkat bahu tanda tak tahu. Hah, gue pengen nyantet Pak Barah. Rengit Karina yang terlihat benar-benar tertekan. Cecil mengelus punggung ke temannya itu. Dia tahu betul bagaimana perjuangan Karina menjadi sekretaris Barah. Sabar ya, coba sini cerita. Siapa tahu bisa lebih lega. Kalau pastinya gue nggak bisa bantu. Karina menegakkan kepalanya, menoleh ke arah Cecil dengan tatapan sendu. Lo emang sahabat gue yang paling the best. Karina memeluk Cecil erat. Melihat kedua perempuan itu berpelukan, membuat Tommy yang melihatnya hanya menggelengkan kepala sembari menyeruput kopinya. Drama terus, ejaknya yang dihadiahi tatapan sinis dari dua orang itu. Jadi, lo diapain sama Pak Barah? Tanya Tommy lagi. Karina menghela napas, hendak mengutarakan unek-uneknya. Jadi gini, Cecil dan Tommy siap mendengar cerita Karina saat pintu pantry kembali terbuka, menampakkan Steffi yang menatap mereka bingung. Ayo, mau gosip apa itu? Tanyanya, kemudian celingkukan keluar pintu pantry sebelum akhirnya mendekat. Jadi ada gosip apa? Ketiga orang itu menatap Steffi dengan tatapan sebal. Jelas saja saat Karina yang sudah mulai akan bercerita, justru diinstruksi oleh kedatangannya. Tanpa memperdulikan Steffi, yang sudah antusias ingin mendengar gosip, Karina mulai mengingat kejadian kemarin yang membuat badannya terasa pegal-pegal, dan tingkat stresnya terasa meningkat. Kalian tahu kan perusahaan kita ini lagi buka pabrik plastik? Mereka bertiga kompak mengangguk,
tanpa bersuara siap mendengarkan lebih lanjut. Nah, semua kerjaan yang berhubungan sama itu pabrik baru diserahin ke Pak Bara. Ketiganya kompak kembali mengangguk. Dan kalian pasti tahu betapa sibuknya Pak Bara karena proyek ini. Masa model barang yang bakal diproduksi sampai ke riset penjualan pasar semuanya diserahin ke beliau? Nah, karena Pak Bara yang kalian cintai itu adalah pemegang proyeknya, dan sudah jelas kalau gue lah manusia yang paling sengsara dibuatnya. Prak! Karina menggebrak meja, membuat ketiga pendengarnya itu terlonjak kaget. Sialan loh, gitu doang, ucap Steffi, si anak dalam yang tidak jadi resign. Ia kesal karena dia pikir akan mendapatkan gosip hangat seputar Pak Bara. Karena jelas satu gedung ini bahkan tahu kalau Steffi menaruh rasa pada sang bos. Padahal kemarin sudah kena semprot sampai mau resign. Jangan samakan penderitaan lo sama penderitaan orang lain, ejek Cecil ke Steffi. Tahu gini, mending gue langsung balik. Balik sono, siapa suruh lo ikut gabung di sini? Usir Tommy, yang memang kurang suka melihat Steffi. Dengan menghentakkan kakinya, Steffi pergi keluar pantry dan berseru akan mengadukan ketiganya yang bukannya bekerja, malah bergosip di dapur. Sinting emang tuh bocah, mentang-mentang keponakan manajer, sok banget gayanya. Bu Grace aja yang jelas anak pemilik perusahaan, gak kayak dia tuh modelnya. Cecil mencubit kesal dengan kelakuan Steffi. Tolong jangan lo samakan malaikat sama remahan opak, ucap Tommy sebelum kembali fokus ingin mendengar lanjutan cerita Karina. Terus, yang bikin muka lo selecek itu apa, Neng? Karina menghela nafas. Andai dia sedang mood, sudah dia lempar Steffi dengan heels yang dipakainya. Jadi, kemarin calon supplier kita nelpon, minta ketemuan. Tapi kalian tahulah ya, jadwal Pak Bara itu padatnya kayak apa. Nah, berhubung ini adalah calon supplier, yang jam terbangnya sudah tinggi, gak mungkin dong ditolak. Secara ini orang yang bakal bantu penjualan barang kita ke luar negeri. Nah, karena pertemuan itu, jadwal Pak Bara molor semua. Dan kalian pasti tahu siapa yang sengsara setelah itu. Karina menunjuk dirinya sendiri sebelum melanjutkan ceritanya. Setelah mutar otak, menelpon sana-sini untuk konfirmasi penggantian jadwal, akhirnya selesai setelah langit berubah menjadi gelap. Begitu gue mau pulang, si bos kampret muncul dah tuh, sambil nunjukin desain barang yang akan diproduksi. Dan dia minta gue buat bikin proposal pengajuannya ke bagian produksi. Hah, lo bayangin, di saat semua orang sudah ketemuan sama kasur, gue masih berkutat sama kertas. Karina mencabikkan bibirnya, kemudian elusan lembut terasa di punggungnya. Sabar sayangku, ucap Cecil menyemangati. Pantas aja beberapa hari sebelumnya dia baik banget, ngajak pulang on time, rupanya ada gajah di balik batu. Gerutuk Karina yang beberapa hari lalu berpikir kalau Bara sudah mulai tobat menjadi bos Devil. Cecil masih terus mengelus punggung Karina lembut. Terus, udah selesai proposalnya? Tunggu, gue belum selesai. Karina menarik nafas sebelum melanjutkan cerita tragisnya kemarin. Setelah gue berkutat dengan proposal kampret itu, jam sudah menunjukkan pukul 10:32. Dan Pak Bara sudah keluar dari ruangannya. Lo tahu, dengan muka nyebelinnya itu, dia cuma bilang gini, ayo pulang, sudah malam. Katanya, sumpah ya, pengen banget gue tarik telinganya. Terus gue teriakin, kemana aja Pak? Malamnya udah dari 3 jaman yang lalu.
Karina yang berbicara setengah menahan teriakan ngos-ngosan berbanding terbalik dengan Cecil dan Tommy yang terlihat agak takut dengan Karina yang mulai memasuki mode barbar. Tapi dia nganterin lo pulang kan? Tanya Cecil, dan dijawab dengan anggukan oleh Karina. Mau diantarin gue pulang juga capek sama gedek gue, gak akan hilang. Tapi kan paling gak, dia kan gak ninggalin lo sendirian. Siapa coba di kantor ini yang pulangnya diantar bos? Terus kadang dijemput pula. Cuma lo doang. Dengar ya Tommy, suami tersintanya Mbak Sharon. Kalau dia nggak nganterin gue pulang setelah buat gue pulang hampir tengah malam, beneran dah, gue bakal bakar mobilnya. Ucap Karina menggebu-gebu. Hahaha, sumpah, ngeri gue kalau sampai punya sekretaris macam lo. Tawa Tommy renyah yang malah mendapat cubitan oleh Cecil. Tommy mengelus lengannya pelan. Terus ada lanjutannya lagi. Karina mengangguk dan mulai melanjutkan ceritanya. Udah di jalan nih, mau pulang. Dia bilang gini, masa? Saya lapar, kita makan dulu ya. Halo, Bapak Beradean yang terhormat. Ini hampir jam 11 malam. Dia ngajak gue makan dong. Ya, walaupun gue agak lapar ya. Gue lebih milih tidur, oi. Remuk redam badan gue duduk seharian. Emang dikiranya gue manusia super yang gak butuh istirahat. Superhero aja masih butuh tidur. Tapi bukannya lo emang sering ya lembur, pulangnya kalian makan bareng dulu? Tanya Tommy. Iya sih, jawab Karina membenarkan. Tapi kan semalam dia lelah sekali. Terus kita makan kan tuh di restoran 24 jam. Alhasil, gue sampai rumah jam 12-an. Setelah mandi dan beberes, akhirnya gue bisa ngecap manisnya tempat tidur. Karina tersenyum mengingat rasa bahagia saat tubuhnya menyentuh empuknya kasur. Cecil ingin mengatakan sesuatu sebelum tangan Karina menginstruksi mensyaratkan bahwa cerita tragisnya kemarin belumlah selesai. Tunggu, cerita gue belum selesai. Karena masih ada penderitaan yang lain. Karina berdeham ringan sebelum melanjutkan ceritanya. Di saat nyawa gue masih nyawang-nyawang, tiba-tiba HP gue bunyi. Ada telepon masuk. Dan pasti kalian tahu itu dari siapa. Ya, benar dari seorang Beradean. Jam 3 pagi dia nanyain surat kontrak kerja sama supplier. Bangke nggak tuh, hah? Jam 3 pagi, woi. Ayam aja masih mimpi manis. Gue dibangunin. Dimintain surat kontrak. Hilang nggak tuh? Emang paginya bakal kiamat kalau gue kirimnya pagi aja. Karina mengacak rambutnya yang terlihat lepek karena memang tadi pagi tidak sempat keramas. Frustasi karena kelakuan dari yang sayangnya adalah bosnya. Ya, gimana ya Kar? Emang keterlaluan sih, jam 3 pagi loh. Melanggar HAM tuh, ucap Cecil menyemangati Karina. Memang bisa diadukan ke dinas terkait. Tapi kan Karina sudah tanda tangan kontrak di atas materai pula. Tapi gimana Sir? Gue kan udah tanda tangan kontrak. Kalau bukan karena gaji dan bonusnya gede, udah lama gue resign woi. Tommy menyeruput kopinya hingga tandas. Mendengar cerita Karina cukup membuatnya menghabiskan 1 gelas kopi lagi pagi ini. Tapi nanti lo pasti dikasih bonus gede tuh dari kantong pribadi Pak Bos. Kan abis menang tender. Tommy menarik turunkan alisnya. Mengkode tanda-tanda Karina akan diberikan barang mahal oleh sang bos. Kalau dia nanya gue minta apa, sebagai ucapan terima kasih karena gue cukup berjasa di proyek kali ini, jelas gue minta berlian.
ucapnya dengan semangat 45. Bu Amin dah ya. Cecil mengelus punggung Karina lagi, memberi semangat pada mantan teman kontrakannya itu. Lah, bikin kopi lagi? Tanya Karina saat melihat Tommy berjalan kembali ke lemari penyimpanan kopi. Tommy menghela napas. Ya, dia juga begadang tadi malam. Ngantuk. Saran gue lebih baik gak minta punya anak kembar. Kalian wahai kamu Hawa. Capek ngurusnya. Apalagi nangis mulu tiap malam ganti-gantian. Keluhnya, mengingat sejak istrinya melahirkan 1 bulan yang lalu, dia selalu begadang membantu istrinya mengurus bayi kembarnya. Mertua lo bukannya di sini ya? Tanya Cecil, mengingat Tommy pernah bercerita kalau mertuanya yang terkenal bermulut pedas itu, mulai dari usia kandungan, istrinya mendekati lahiran, sudah menginap di rumahnya. Alhasil dia yang harus kuat-kuat menahan telinga mendengar ocehan sang mertua. Di sini juga nggak bantu banyak Sil, udah berumur juga, kasihan kalau begadang. Syukur-syukur biar dikata cerewet gitu, beliau masih mau bantu urusin kerjaan rumah. Karina dan Cecil mengangguk bersamaan. Kalau mereka tidak menyangka Tommy yang dulunya terkenal playboy, akhirnya melabuhkan hati seutuhnya ke Sharon, mantan bagian perpajakan, dan sekarang sudah resign karena ingin fokus mengurus bayi kembarnya. Kalian, mereka bertiga kompak melihat ke arah pintu. Anggun menampakkan diri. Mbak Anggun, ngopi Mbak. Tommy mengangkat gelas kopinya. Tadi saya bertemu Stevie di lift. Dia bilang kalian enak-enakan ngegosip di sini, bukannya kerja. Jelasnya. Dasar tukang ngadu, ejek Cecil. Kamu kenapa? Diapain lagi kamu sama Bara? Ya, ini sudah pertanyaan ketiga yang didengarnya sepanjang pagi ini. Dan sepertinya mereka selalu tahu siapa penyebab seorang Karina menjadi murung. Biasa di Romusa, jelas Cecil singkat. Anggun tertawa ringan, tahu betul apa yang mungkin dilakukan Bara pada sekretarisnya itu. Anggun memang dekat dengan Bara, bahkan di antara karyawan biasa di perusahaan ini, hanya dia yang memanggil Bara langsung dengan namanya, tanpa embel-embel Pak. Ya, resiko kerja, ucap Anggun, ikut mengelus pelan punggung Karina, yang sekarang meletakkan kepalanya ke atas meja. Anggun yang dulunya mewawancarai Karina sebelum menandatangani kontrak kerja, sudah mewanti-wanti bahwa pekerjaan ini bukanlah pekerjaan biasa seperti kebanyakan sekretaris lainnya. Tapi ini melanggar hak asasi saya, Mbak. Lelah aku tuh. Keluh Karina, tetap tidak terima diperlakukan seperti itu. Kamu bayangin, kamu aja yang sekretarisnya secapek ini, apalagi dia. Tekanan di Bara pasti jauh lebih banyak. Karina menghela nafas. Ya, dia tahu pasti pekerjaan bosnya itu jelas lebih berat daripada dia. Tapi ayolah, seorang Karina juga butuh istirahat. Dia bukan makhluk immortal seperti bosnya. Mbak, Karina menegakkan kepalanya. Pokoknya Mbak harus cari pengganti saya sebelum kontrak kerja saya habis. Setelah kontrak ini berakhir, saya nggak akan pernah mau kembali lagi menjadi pekerja Romusa. Dan nggak ada cerita nunggu sampai ada pengganti. Pokoknya saya mau resign. Merdeka, katanya menggebu-gebu. Tanda ia sadari ada orang lain yang ikut mendengarkan ucapannya. Karina sedang mengetuk-ngetuk meja dengan ujung penanya saat Bara menghubunginya melalui intercom. Karina menghela nafas sebelum menerima panggilan tersebut. Jam berapa meeting dengan Pak Rianto?
Tanya Bara to the point. Karina memutar bola matanya. Rasanya setengah jam lalu saat Bara selesai meeting internal dengan para direktur, Karina sudah menyampaikan kalau meeting dengan Pak Rianto yang merupakan salah satu pemain furnitur besar akan dilakukan jam 11 siang di restoran tempat biasa mereka membuat janji temu. Kurang lebih 1 jam 15 menit lagi, Pak, jawab Karina. Ya, walaupun dia sedang kesal dengan sang bos, bukankah tidak profesional kalau dia bekerja dengan ogah-ogahan? 10 menit lagi kita berangkat. Komputer kamu matikan saja. Kita kemungkinan tidak akan kembali ke kantor hari ini. Ucapnya membuat Karina bingung. Memang sih jadwal Bara hari ini hanya meeting internal dan pertemuan dengan Pak Rianto. Tapi kenapa hari ini tidak kembali ke kantor? Pikiran Karina mulai bercabang, memikirkan kemungkinan Bara akan membawanya keluar kota. Tapi pulang hari, kebayangkan betapa melelahkannya. Bara keluar dari ruangannya. Sontak membuat Karina dengan cepat mematikan komputernya. Kalau sudah diberi peringatan tidak akan kembali ke kantor hari ini, jelas Karina harus menyalin pekerjaannya ke flash disk, agar paling tidak dia akan lebih mudah mengerjakannya di jalan atau di rumah. Tanpa mengucapkan apapun, Bara berjalan melewati Karina, membuat gadis itu mau tidak mau berjalan cepat mengejar sang bos. Dan kadang tidak sadar kalau langkahnya dan langkah Karina tidaklah sama lebarnya. Karina tidak pernah menyukai ini. High heel dan jalan cepat bukanlah kombinasi yang bagus, pikirnya. Memangnya kita mau kemana nanti, Pak? Setelah ketemuan sama Pak Rian? Tanya Karina saat mereka memasuki lift. Bara menoleh ke arah Karina sebelum kembali menatap lurus ke arah pintu lift yang mulai tertutup rapat. Lihat saja nanti, katanya, membuat Karina bermuka masam dan mulai berpikir buruk kalau Bara benar-benar akan pergi ke cabang luar kota dan langsung pulang di hari yang sama seperti sebelumnya. Bayangkan betapa lelahnya menjadi Karina. Karina mengekori Bara menuju tempat mobilnya terparkir. Sebuah Range Rover yang terparkir epik berbunyi saat Bara menekan kuncinya. Karina masih menatap Bara dengan tatapan menyelidik. Ayolah, dia benar-benar penasaran akan kemana mereka setelah meeting nanti. Dia benar-benar merasa lelah saat ini. Lingkaran hitam di matanya bahkan sudah bersaing dengan lingkaran hitam di mata Panda. Bara menjalankan mobilnya dan menoleh sekilas ke arah Karina yang sedang menatapnya curiga. Sebelum akhirnya, Karina membuang muka dan lebih memilih melihat keluar jendela. Seperti biasa, Bara bukanlah orang yang suka mengobrol saat menyetir. Jadi, hening saat perjalanan bukanlah hal aneh bagi Karina yang sudah hampir 5 tahun menjadi sekretarisnya. Ya, lagi pula apa juga yang bisa mereka bicarakan? Karina memandang keluar jendela, di mana kendaraan terlihat mengular karena panjangnya antrian lalu lintas alias macet. Bara yang mengetukkan jarinya ke setir mobil menoleh ke arah Karina yang mulai terlihat akan terlelap. Ya, dia tidak akan marah hanya karena sang sekretaris tertidur di dalam mobil saat macet mengepung mereka. Setelah hampir 1 jam, akhirnya mobil yang mereka kendarai sampai ke tujuan. Bara mematikan mobilnya setelah menemukan tempat parkir yang pas. Menoleh kembali ke Karina yang sekarang sudah terlelap dengan hembusan napas teratur. Bara menurunkan sedikit kursi yang diduduki Karina agar gadis itu bisa tertidur dengan nyaman dan tidak lupa memasangkan bantal leher. Tanpa mematikan mobilnya, Bara pergi masuk ke dalam restoran, memilih tempat duduk di dekat jendela agar dia bisa tetap melihat tempat mobilnya terparkir. Selamat siang, Pak Bara. Sebuah sapaan terdengar di telinga Bara yang tadi sedang fokus melihat ke arah mobilnya terparkir.
Ia terus berpikir, apakah Karina baik-baik saja tidur di dalam sana? Selamat siang Pak Rian. Bara menyalami Rian dan asistennya bergantian. Loh, sendirian? Karina mana? Tanya Rian yang bingung, karena tidak biasanya Bara datang ke pertemuan hanya seorang diri tanpa sekretarisnya itu. Bara tersenyum mendengar pertanyaan Rian. Dia kebetulan ada kerjaan lain, jadi nggak bisa ikut. Rian dan asistennya saling pandang, heran karena tidak biasanya sekretaris yang lebih terlihat seperti istri Bara itu tidak mengintirinya pergi kemana-mana. Tak terasa sudah lebih dari 1 jam, Bara dan Rian saling berbincang. Ya, ini pertemuan rutin mereka. Jadi, memang mereka tidak terlalu membicarakan tentang pekerjaan, lebih ke pendekatan dan pencapaian-pencapaian ke depannya, tentang hubungan kerja mereka. Rian pamit pulang, karena ada pekerjaan lain yang harus ia lakukan. Tak lama setelah mobil Rian keluar dari parkiran restoran, pintu mobil Bara terbuka, menampakkan penampakan Karina yang turun dengan tergesa sambil mengusap mulutnya. Loh, Pak, kok di sini? Tanyanya sembari merapikan diri. Bara jalan melewati Karina, kemudian masuk ke dalam mobil. Pak, seru Karina lagi sembari membuka pintu mobil. Masuk, perintahnya. Tapi pertemuannya, Karina menunjuk ke arah restoran, kemudian menoleh kembali ke Bara. Udah selesai, jawab Bara santai, lalu memasang sabuk pengaman. Mau masuk atau mau saya tinggal di sini? Karina yang mendengar itu buru-buru masuk ke dalam mobil dan duduk seperti biasa. Sabuk pengamannya dipasang, tegurnya saat melihat Karina yang hanya duduk tanpa memakai sabuk pengaman. Atau mau saya yang pasangkan? Ucap Bara lagi, membuat Karina cepat-cepat memasang sabuk pengaman. Karena kalau Bara yang pasangkan, alamat keningnya akan memerah. Karena setelah memasangkannya, sabuk pengaman Bara pasti akan menyentil keningnya. Dan Karina tidak mau keningnya yang cantik memerah karena hal itu. Kita mau kemana lagi, Pak? Tanya Karina saat merasa jalan yang ia lalui ini terasa tidak asing. Pak, seru Karina lagi saat tak kunjung ada jawaban. Ya, Bara ini tipikal orang yang kalau menurut dia nggak penting-penting amat, dia tidak akan bicara. Mungkin kalau memang diam itu emas, Pak Bara ini sudah jadi sultan emas, pikir Karina. Loh, kok? Karina menoleh ke arah Bara saat mobil berhenti di depan kontrakannya. Turun, katanya singkat. Bapak pecat saya? Tanya Karina agak was-was. Walau dia tidak apa-apa dipecat, tapi kan malu. Kenapa? Mau dipecat? Karina berdecak pelan kesal dengan jawaban Bara. Habis, Bapak ngantar saya pulang. Masih siang loh ini. Baru mau jam 2. Kamu bilang tadi capek, ngantuk. Ya udah, tidur sana. Karina menggaruk kepalanya, bingung. Iya sih, dia capek dan ngantuk. Tapi kan ini masih jam kerja. Tapi ini kan masih jam kerja, Pak. Gimana nasib gaji sama bonus saya? Kalau jam segini saya udah pulang. Mana tadi pagi saya telat? Protes Karina. Bukannya apa, hutang keluarganya baru akan lunas 2 bulan lagi. Dan hampir seluruh gajinya ia pakai untuk membayar hutang dan mengirimi orang tuanya. Kalau sampai dipotong lagi, bisa-bisa puasa Daud dia. Gaji kamu gak akan dipotong. Sudah, masuk sana. Istirahat. Besok jangan telat lagi. Jangan kebanyakan ngeluh. Ucap Bara sembari mengkode
agar Karina lekas turun dari mobilnya. Beneran? Ini bapak nggak lagi ngambek sama saya kan? Bara hanya menghela napas. Sekretarisnya ini sepertinya memang sangat berbakat membuat dia naik darah. Atau mau saya potong aja? Jangan, ucap Karina cepat dan bergegas turun. Sebelum Karina menutup pintu mobil, dia kembali bertanya, "Bapak langsung pulang juga?" Dan hanya dibalas dengan deheman oleh Dwarah. "Ya, anggap saja rezeki," ucap Karina, kemudian berjalan dengan semangat masuk ke dalam kontrakannya. Bersambung.